Oke, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Heru Jayanto di sini. Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai topik yang cukup menarik, yang sangat sesuai dengan situasi saat ini, situasi di pandemi corona, yaitu mengenai digital transformation, yaitu bagaimana sebuah bisnis atau sebuah usaha ataupun diri kita sendiri bertransformasi di era digital, terutama di situasi pandemi corona saat ini. Oke, kita mulai saja dulu. Nah, kita mulai dulu. Mungkin teman sudah tahu, bahkan sudah familiar sekali dengan beberapa perusahaan yang ada di tengah ini. Ada Amazon, ada Airbnb, ada Netflix, ya, ada Uber, dan juga ada Facebook. Ini adalah perusahaan yang mungkin buah perusahaan yang betul-betul menguasai dunia di bidangnya masing-masing. Dan ini adalah perusahaan yang mungkin masih berdiri tidak terlalu lama. Ya, mungkin rata-rata sekitar 10 sampai 20 tahunan lah. Berbeda dengan beberapa perusahaan yang ada di bawahnya. Ini adalah perusahaan yang benar-benar perusahaan yang sudah berdiri mungkin udah hampir ya 60 tahun ke atas lah. Ya, perusahaan yang sudah sangat lama. Ya. Dan apa yang terjadi ya? Kita lihat sebagai contoh di sini bagaimana perusahaan Amazon bertransformasi luar biasa. Yang awalnya hanyalah ada sebagai sebuah toko buku sederhana yang ada di rumah, di garasi rumah, kemudian dia bertransformasi menjadi salah satu retail terbesar yang ada di dunia. Bahkan dengan usianya yang mungkin tahun 90-an, kalau saya tidak salah, 95-96, ya, itu mengalahkan retail Walmart yang salah satu terbesar di dunia. Begitu pula dengan Airbnb. Airbnb ini menarik sekali malah. Dia tidak punya gedung, tidak punya tanah, tidak punya hotelnya, tidak punya penginapan, tapi menjadi salah satu perusahaan yang menyediakan tempat penginapan di seluruh dunia. Bahkan mengalahkan ya mungkin hotel-hotel jaringan yang sudah ada, contohnya Wyndham dan segala macam. Kemudian contoh lagi adalah Netflix. Ini mungkin lagi booming saat ini, mungkin teman-teman berlangganan juga. Ya, bagaimana Netflix itu tidak punya bioskop, ya, tidak punya tempat, tapi dia mampu memberikan sesuatu yang beda sesuai dengan karakter konsumen saat ini. Sama juga dengan Uber, bagaimana dia mengalahkan yellow taxi di Amerika, padahal mereka tidak punya taksi itu sendiri. Dan tentu aja Facebook sebagai sebuah sosial media yang benar-benar mengalahkan offline, yaitu New York Times yang ada di dunia yang berdiri sejak tahun 1800-an. Ini ada 5 perusahaan yang secara eksponensial pertumbuhannya luar biasa. Dia fokus pada productivity, sharing informasi, mobility, dan kolaborasi yang benar-benar mengubah tatanan dunia. Salah satunya adalah saya ambil contoh dari contoh tadi Netflix ya. Bagaimana Netflix itu bertransformasi. Kita lihat di sini bagaimana awalnya Netflix itu awalnya konsepnya hampir sama dulu dengan Blockbuster. Jadi mungkin teman-teman banyak yang belum lahir di tahun 85 sampai 88. Di sekitar 80-an kalau kita pengen nonton film itu rata-rata kita menyewa ada video VHS ya waktu itu, dan kadang-kadang diantar ke rumah. Ya, kemudian ada personalized film recommendation, ada on demand streaming, dan bahkan sekarang Netflix bisa menyediakan film sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, karakter kita seperti apa, dia menyediakan. Ya, dia memberikan beberapa film-film yang sesuai dengan ya perilaku kita seperti apa. Itu udah luar biasa yang dulu mungkin tidak pernah kita capai. Nah, ada tiga model perusahaan saat ini di dalam model digital transformation. Yang pertama adalah out model, yaitu bagaimana perusahaan itu sekitar tahun 1998 dan itu sudah berjalan kurang lebih 60 tahun. Ini adalah perusahaan besar yang perusahaan yang memenangkan persaingan adalah perusahaan yang memakan perusahaan kecil, istilahnya seperti itu, big crush the small. Kemudian berubah lagi evolusinya, yaitu perusahaan yang memenangkan persaingan adalah perusahaan yang cepat, perusahaan yang mengalahkan perusahaan yang lambat. Itu berlangsung kurang lebih 30 tahun. Dan terakhir, di saat ini, kita sudah mulai 18 tahun, 20 tahun saat ini, perusahaan yang bisa memenangkan persaingan adalah perusahaan yang berinovatif. Jadi dengan mengeluarkan inovasi itu ternyata mengalahkan perusahaan besar dan juga mengalahkan perusahaan yang bergerak cepat. Itu yang ada saat ini. Jadi istilahnya
bagaimana mereka bersurvival pun mengalami perubahan. Itu maksud dengan konsep yang ada di sini. Nah, jadi apa sih sebenarnya digital transformation? Digital transformation tidak hanya bicara masalah teknologi, tapi di sini adalah bagaimana kita mengintegrasikan teknologi digital pada semua area bisnis. Ya, yang secara fundamental tuh mengubah kita beroperasi, yang mengubah kita bagaimana kita menyampaikan nilai kepada konsumen kita. Dan termasuk di dalamnya adalah budaya organisasi, budaya kerja, budaya workplace kita, experience kita, pengalaman kita, bagaimana kita membuat sebuah inovasi, itu yang paling penting. Ya, jadi bukan hanya bagaimana kita menggunakan teknologi, bukan. Ya, tadi lebih kepada istilahnya budaya kerja yang ada di dalamnya. Nah, tantangan saat ini adalah bagaimana sebuah usaha atau bisnis yang sebetulnya sudah berjalan tapi sebelum adanya internet, itu tantangan terbesarnya. Ya, jadi dia sudah lahir tapi belum ada internet, dan bagaimana dia beradaptasi dengan dunia digital, itu yang paling ditakutkan saat ini. Nah, saya selalu mengambil ini sebagai satu contoh bagaimana sebuah perusahaan yang mungkin tidak mampu bertransformasi saat ini, yaitu Kodak, ya, yang di tahun 97 dia mengalami puncak tertingginya, dan tahun 2012 dia dinyatakan bankrupt, ya. Padahal di satu sisi pertumbuhan digital kamera itu meningkat. Ya, dia tidak mau beradaptasi, dia tidak mau berubah, ada kesalahan di internalnya, ya. Jadi butuh banyak faktor yang akhirnya tidak bisa bertransformasi, dan akhirnya dia menyerah tutup. Tapi bertolak belakang dengan Fujifilm, satu saingannya. Ya, jadi dulu bagi penggemar kamera analog misalnya, Fujifilm dan Kodak itu adalah dua musuh besar atau dua produk yang benar-benar menguasai dunia kamera di dunia. Ya, nah, Fujifilm sampai mengubah tagline-nya, mengubah logonya, ya. Bahkan tagline sekarang adalah value from innovation. Di sini kita bisa melihat bagaimana Fujifilm itu melakukan inovasi dengan ICT dan Fujifilmnya. Kemudian dia punya tagline sekarang adalah evolution to revolution, ya. Dan dia selalu memberikan sebuah produk inovasi berdasarkan kebutuhan konsumennya. Ya, ini satu produk baru dari Fujifilm, X-T4, ya, dan ini di atas ini adalah mungkin beberapa produk Fujifilm ya, yang sangat digemari oleh anak muda, yaitu yang bisa mencetak foto langsung instan pada saat itu juga. Nah, kita ambil contoh yang ada di Indonesia lagi, ya, bagaimana industri musik. Jadi dulu Distara, saya ambil contoh bagaimana Distara itu memiliki berbagai gerai, berbagai toko gerai yang ada di semua mall di Indonesia mungkin, ya. Dia menjual CD, menjual kaset, ya, tapi akhirnya sesuai dengan evolusi yang ada di dunia musik, dia tutup. Nah, yang menarik adalah bagaimana transformasi yang dilakukan di dalam industri musik. Di sebelah kanan kita bisa melihat bagaimana KFC yang aslinya adalah menjualan ayam, jagonya ayam, itu tidak hanya sekedar menjual ayam sekarang. Dia sekarang menjual CD. Jadi kalau tonton KFC, ketika dikasih kan sering tawarin oleh penjaga kasirnya bahwa mau paket CD atau segala macam. Jadi kita lihat di sini ada Slank, ada Aktus Monica, ada band Ungu. Jualan CD-nya di mana? Di KFC. Jadi ada perubahan transformasi di sini yang sebelumnya kita nggak masuk akal. Ngapain sih si ayam ini jualan ayam, ya? Itu jualan CD, ya. Bahkan mungkin saat ini KFC dan satu-satunya distributor atau channel distribusi untuk jualan CD itu hanya di KFC. Setahu saya mungkin hanya KFC aja yang jualan. Nah, begitu pula dengan dunia majalah. Ya, ini kita bisa lihat ini majalah-majalah yang hits pada zamannya. Ya, mungkin bagi penggemar bola ini dulu nih istilahnya acuan banget, ya, bola. Ada majalah High, Traveler, Rolling Stone, Kawanku, majalah Sinyal, Reader Digest, majalah Chip bagi penggemar IT. Ini semuanya harus berakhir, ya, di sekitar tahun antara 2015 sampai 2018.
Dan padahal mereka sudah berjalan bola dan hal ini setahu saya sudah puluhan tahun, sejak tahun 80 bahkan ya, dan akhirnya harus tutup ya. Sangat menyedihkan industri majalah di Indonesia. Tapi berbeda dengan industri online news ya. Ini saya ambil dari web, ini adalah 5 traffic ya. Jadi 5 situs traffic terbesar yang paling banyak dikunjungi oleh orang Indonesia itu adalah Tribun News, detik.com, kompas.com, Yahoo, dan CNN Indonesia. Ini bukan yang terbaik ya, tapi 5 situs yang paling banyak dikunjungi setiap harinya untuk membaca berita. Nah, yang menarik adalah apa perbedaan yang sebelumnya dengan ini? Ada perubahan budaya juga. Mungkin ke zaman dulu orang bangun pagi baca koran, kan sudah bukan lagi. Karakter masyarakat kita sudah berubah. Orang tidak lagi tiap pagi baca koran, tapi tiap pagi adalah membuka handphone, mencari berita sesuatu. Ya, carinya di mana? Di online news. Ya, jadi karakter itu pun yang membuat industri industri koran, industri media itu berubah. Ya, itu salah satunya. Nah, digital transformation is not about teknologi, ya, tapi ini adalah tentang bagaimana strategi kita, bagaimana cara kita berpikir. Ya, jadi sebetulnya bukan kalau ada mindset, skill set, dan tool set. Tadi bukan hanya skill set dan tool set saja dibutuhkan, ya, tapi mindset kita seperti apa. Dengan adanya perubahan mindset, dengan kekuatan mindset kita, itu yang membuat kita bisa bertahan, yang bisa membuat kita menjadi lebih baik ke depannya, yang bisa kita membuat menjadi sebuah transformasi yang lebih baik. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, digital transformation itu lebih kepada gap ya antara digital customer dan apa yang dia diinginkan dengan yang terjadi dengan analog itu seperti apa. Digital transformation juga melakukan perubahan dengan aplikasi yang ada di digital teknologi. Ya, inovasi seperti apa, peningkatan penggunaan teknologi, experience yang kita tawarkan seperti apa. Jadi ini ada beberapa perbedaan, ini yang kita fokuskan, bukan fokus pada teknologinya mau pakai apa segala macam, bukan itu dulu ya, tapi bagaimana perilaku konsumen kita, perilaku kita sendiri ya, setelah itu ditunjang oleh teknologinya. Jadi cara pandangnya kita ubah. Tidak semua teknologi yang high-tech, tidak semua teknologi yang bagus itu yang bisa memenangkan persaingan. Tapi bagaimana strategi kita, bagaimana mindset kita, itu yang paling penting di sini. Sama seperti saya selalu cerita dengan konsep evolution komputer dan human. Di sini kita bisa melihat, ya dulu kita fokus ada di sini, bagaimana kita berpikir adalah komputer ini perlu kita kecilkan. Ya oke, kita kecilkan saat ini. Tapi ingat, permasalahan kita sekarang bukan mengecilkan komputer lagi. Komputer sudah kecil, sudah laptop, sudah bentuknya, sudah baiknya kecil. Tapi yang terjadi adalah permasalahan yang berikutnya adalah orangnya bertambah besar. Ya, jadi itu tantangannya. Berarti kita solusi permasalahannya sudah berbeda dulu dan sekarang. Caranya juga berbeda dulu dan sekarang. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Digital teknologi juga secara tidak langsung mendisruptif tradisional organisasi dan cara kita bekerja. Itu yang kita perhatikan. Jadi ada perubahan budaya kerja. Secara tidak langsung dengan adanya work from home saat ini, ya kerja dari rumah, itu literasi teknologi kita sebenarnya terbangun. Ada perubahan cara kerja bagi kita. Ya, kita butuh penyesuaian yang luar biasa. Itu yang terjadi. Ya. Dengan teknologi analog ke digital, nah itu ada perubahannya ada di situ. Kita bisa lihat di sini bagaimana 65% pekerjaan yang ada di saat ini itu dulu mungkin tidak ada, dan bahkan ke depan banyak perusahaan banyak pekerjaan baru muncul yang mungkin saat ini tidak ada. Itu salah satu contohnya. Ya, job sudah mulai automation ya. Jadi banyak sekali perbedaan yang membuat disruption saat ini. Nah, ada 5 domain yang akan kita bahas di digital transformation. Yang pertama adalah customer, yang kedua adalah competition, yang ketiga adalah data, yang keempat adalah innovation, dan kelima adalah value. Itu akan kita bahas, dan itu menjadi 5 domain dari digital transformation berdasarkan buku dari David Rogers dari Columbia Business School, yang bukunya mengatakan Digital Transformation Playbook judulnya. Ya, nah kita mulai dulu yang pertama, yaitu customer. Kenapa customer itu menjadi harus kita penting?
Karena customer sekarang sudah berbeda, customer sekarang sudah berubah. Kita bisa lihat di sini, dulu customer itu bersifat pasif. Ya, dia hanya menerima saja. Ya, banyak perusahaan memberikan mass production, mass communication dengan baliho segala macam, bikin koran, iklan di koran, iklan di majalah segala macam. Kita pasif. Ya. Tapi sekarang hubungan antara customer dengan company itu dengan berbagai channel, dengan berbagai macam network. Ya, jadi kita bisa berbagai macam platform. Ya, saya ambil contoh sederhana, Sosmedia beberapa hari lalu sempat down, mungkin teman-temannya pakai Sosmedia sempat mengalami down, dan itu kita bisa lihat bagaimana komplainnya dengan menggunakan Tokopedia, dengan menggunakan di Twitter. Banyak sekali komplain yang ada. Bisa ada di Twitter, ada di Instagram, segala macam. Zaman dulu orang hanya takut pada suara pembaca di koran, tapi sekarang yang ditakutkan company adalah bagaimana orang berkomplain itu yang ada di sosial media, karena dengan komplain di situ itu arahnya bisa sangat banyak sekali, ya. Dan interaksi kita customer dengan company itu menjadi dua arah, ya. Nah, bagaimana strateginya? Ya, jadi harus kita tahu ada strateginya. Jadi kita bagaimana customer kita sekarang tuh bisa mengakses produk kita ada di mana, bagaimana kita bisa mengengage, customize, ya. Jadi benar-benar customize sekali customer kita sekarang. Bagaimana kita berhubungan dengan customer connect dan bagaimana mau kolaborasi. Jadi 5 hal ini strategi untuk menghubungkan kita dengan dengan customer, access, engage, customize, connect, dan juga collaborate. Nah, satu perbedaan atau perubahan perilaku adalah dengan adanya data seperti ini, ya. Saya akan fokus yang ke bawah aja, yaitu daily time spent with media. Bagaimana dalam satu hari kita menggunakan internet tuh 8 jam, kurang lebih ya, 7 jam 59 menit, anggap 8 jam, 3 jam setengah menggunakan sosial media. Bahkan angka ini diperkirakan akan naik, apalagi di situasi kita work from home, stay at home, ya. Mungkin digital itu menjadi, ya, kebutuhan primer saat ini. Nah, itu perilaku kita juga akan berubah. Ini mungkin data ini adalah data sebelum adanya pandemi corona. Setelah ada corona, saya nggak tahu, data ini pasti akan meningkat luar biasa. Ya, itu perilaku yang akan kita lihat. Evolusi musik, ya. Zaman dulu kita bisa mendengarkan live musik, ada di vinyl, ya, radio, tape recorder, dengarkan musik juga, compact di CD seperti ini, MP3, dan sekarang ada Joox, ada Spotify, radio juga boleh possibly di podcast, ya. Kita bisa membuat channel TV sendiri sekarang di YouTube. Jadi evolusi ini udah luar biasa, dan itu kita pahami, ya. Industri musik sudah berevolusi, yang lain pun akan berevolusi. Nah, perubahan perilaku lagi adalah saya ambil dari digital payment. Jadi saya fokus ke yang kanan. Ini adalah card payment yang pembayaran dengan menggunakan kartu itu setiap tahun meningkat. Sampai 2017, ya, 2,5 triliun, ya, billion, ya, dan ini akan terus meningkat, dan ini akan membuat e-money juga naik, ya, tingkatnya, consumption-nya juga tinggi, card payment juga tinggi. Nah, akibatnya di Indonesia ini muncul berbagai macam teknologi payment. Ya, ada QR code, RFID, ya, NFC, internet payment, mobile payment, card reader, ya, channel juga berubah, adanya GoPay, OVO, segala macam, playernya pun berubah, pemain-pemainnya. Bahkan yang ada di bawah ini ada pemain-pemain yang non-bank, ya, pemain-pemain perbankan tuh naik luar biasa, ya. Jadi ada perubahan yang luar biasa di dalam industri perbankan saat ini. Nah, sehingga bahkan sampai menyeluruh ke, ya, bisa dibilang ke kaki lima, ke pasar tradisional, pembayaran dengan menggunakan GoPay, ya. Jadi, ya, ini sudah perubahan yang, ya, sudah masif sekali, yang itu kita pahami, ya. Jadi level penengah paling bawah pun sekarang sudah belanja, bertransaksi dengan menggunakan GoPay, OVO, Dana, dan segala macam. Nah, perbankan juga mengalami perubahan, ya. Jadi dia tidak fokus pada membangun gedung perbankan, tapi dia fokus pada aplikasinya,
fitur-fiturnya seperti apa. Jadi kita bisa lihat BCA dan Permata bagaimana mereka memberikan fasilitas membuka tabungan tanpa perlu datang ke bank, ya, buka rekening juga bisa tanpa harus ke bank dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu tingkat competition. Saya fokus ke ini adalah from product to platform. Bagaimana sekarang fokusnya adalah kepada platform. Ya, jadi kompetisi itu bukan lagi head to head, tapi kompetisi itu sudah melintasi lintas industri. Nanti saya ceritakan bagaimana satu bentuk kompetisinya dan bagaimana kita tuh bisa berpartner dengan dengan industri yang mungkin berbeda. Ya, jadi key asset itu bisa ada di dalam luar jaringan kita. Bahkan ada kebetulan yang tidak terlihat antara partner dan rival itu seperti apa, jadi tidak terlihat lagi. Nah, luar biasa dengan Airbnb. Ya, dia tidak memiliki tanah, tidak memiliki penginapan, tidak memiliki rumah, tapi dia mampu meyakinkan orang untuk menyewakan kamarnya yang ada di rumah, ya, untuk bisa berkolaborasi dengan mereka. Ya, bahkan sekarang fokusnya adalah welcome home, jadi tidak hanya menyediakan kamar, ya, tapi di sini dia juga memperkenalkan pengalaman luar biasa online-nya seperti apa. Jadi menikmati kehidupan rumah itu seperti apa, ya, rumah yang ada di pegunungan, rumah ada pinggir laut dan sebagainya. Jadi ada experience yang ditawarkan di sini. Ini fenomenal bagaimana Gojek dan Bluebird bekerja sama, ya. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana dua industri yang mampu bekerja sama dengan baik, dengan luar biasa. Yang pada awalnya dulu sempat berantem, ya, sempat demo besar-besaran, dan akhirnya mereka bisa berkolaborasi dengan luar biasa. Ini juga Halodoc berkolaborasi dengan Gojek. Jadi di Gojek kita bisa lihat ada GoMed, ya, ada GoMedicine. Di situ dia berkolaborasi dengan Halodoc. Jadi kalau GoMed kita klik larinya ke Halodoc, nanti pengiriman akan baik lagi dengan menggunakan Gojek. Jadi dua kolaborasi yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ini pernah kita bahas, ya, itu mengenai tentang data. Betapa pentingnya data saat ini. Ya, data itu sekarang tuh menjadi sebuah aset yang luar biasa. Bagaimana tantangan kita tuh mengubah data itu menjadi informasi yang luar biasa. Ya, jadi bukan hanya disimpan dan di-manage, ya, tapi menjadi data yang luar biasa. Dan sekarang yang paling berharga itu adalah unstructured data. Ya, jadi bagaimana data-data itu yang tidak punya struktur itu paling penting saat ini. Ya, jadi data itu merupakan salah satu nilai yang cukup luar biasa bagi perusahaan. Bahkan kita tahu data is the new oil. Ya, data adalah satu kunci dari competitiveness saat ini. Nah, bahkan di Harvard, ya, seperti kita singgung, adalah ketika data itu mampu meng-create competitive advantage. Ya, jadi new technology make a data enable learning much more powerful. Ya, jadi lebih powerful luar biasa data ini. Ya. Salah satu perusahaan yang berdasarkan data itu adalah Netflix. Di sini bagaimana Netflix itu mengembangkan satu seriesnya yaitu House of Cards, ya, itu dengan menggunakan big data. Jadi dia membaca sentimen-sentimen karakter perilaku subscribernya, kemudian dia olah segala macam, dan akhirnya dia memutuskan untuk membuat remake, ya, remake dari House of Cards di tahun 1990. Jadi ada film yang lama di remake lagi, ya, dan ternyata hasilnya luar biasa. Ya, jadi data yang dia dapat dia olah, yaitu menjadi dasar dia untuk membuat serial House of Cards itu kembali, ya. Jadi serial lama yang di remake kembali, dan itu menjadi sukses yang luar biasa. Dan tanggapan dari subscribernya juga luar biasa juga tentunya. Nah, di sini kita bisa lihat juga bagaimana Gojek memanfaatkan data, big data untuk bisnis, ya, untuk mengetahui perilaku penggunanya, ya, supaya dia bisa paham penggunanya seperti apa. Tidak hanya penggunanya atau konsumennya, tapi juga mengetahui karakter mitranya dia. Ya, dia menggunakan big data untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana. Yang keempat itu adalah innovation. Ya, bagaimana
perusahaan itu berinovasi. Ya, jadi di sini challenge-nya adalah bagaimana innovation itu untuk menyelesaikan to solve the right problem. Nah, itu paling penting. Ya, jadi tantangannya adalah bukan untuk mencari solusi yang besar, yang benar ya di sini, tapi bagaimana untuk solve the right problem. Nah, itu yang tantangan utamanya adalah seperti itu. Jadi Steve Jobs mengatakan bahwa ini mendukung tadi bagaimana ikan paus segala macam ya, gambar di awal. Innovation itu menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan. Ya, jadi budaya inovasi itu harus ditekankan di dalam tim kita, di dalam organisasi kita, di dalam bisnis kita, di dalam mindset kita. Nah, itu yang paling penting di sini. Di sini kita bisa lihat bagaimana perjalanan Tokopedia. Saya ngambil contoh awal di sini. Tokopedia dimulai adalah bagaimana dia mendengar banyak penipuan belanja online. Fokus dia adalah di situ. Ya, jadi ketika banyak terjadi kejahatan atau penipuan dengan belanja online, dia akan membuat solusi Tokopedia dan dia berkembang terus sampai sekarang, dan dia selalu mencari inovasi yang ada ya, seperti inovasi yang sekarang saya mencoba menyelesaikan mulai aja dulu ya, dulu sempat beberapa tahun lalu menjadi solusi buat UMKM. Jadi dia membuat inovasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dia temukan. Itu Tokopedia. Nah, sama dengan Starbucks ya, bagaimana dia yang teman-teman minum sekarang fasilitas yang ada di Starbucks itu semuanya asalnya dari My Starbucks Idea, ya mystarbucksidea.com. Di sini dia melaunch beberapa banyak ide yang bagus yang didapatkan dari konsumennya untuk dijadikan produk untuk pengembangan dia. Nah, itu luar biasa banget dari Starbucks. JDID ya, mungkin pernah teman-teman pada tahu bagaimana ini adalah sebuah toko pertama dengan teknologi tanpa kasir ya, jadi teknologi toko tanpa kasir pertama di Indonesia. Ya, harapannya nanti akan banyak kemunculan toko-toko JDID.X di beberapa kota besar di Indonesia. Nah, yang menarik lagi adalah yang dilakukan oleh inovasi. Ini inovasi bukan dalam bentuk produk, tapi inovasi dalam sebuah proses, yaitu marketing, di mana dua perusahaan yang berkolaborasi, dua perusahaan yang saingan sebetulnya, yaitu antara McD dengan Burger King ya, namun dia bergandengan tangan pada satu hari ya, di mana konteksnya adalah sebetulnya McD setiap tahunnya itu McD di Argentina ya, itu merayakan namanya Mac Happy Day ya. Di situ dia mencoba memberikan bantuan kepada anak-anak penderita kanker ya. Jadi satu hari penjualan McD di hari tersebut itu keuntungannya didonasikan untuk anak-anak penderita kanker. Nah, apa yang dilakukan oleh Burger King luar biasa. Burger King pada hari tersebut tidak berjualan ya, tidak berjualan burgernya, makanya namanya A Day Without Whopper, dan dia mengarahkan orang yang datang ke tempatnya, ke Burger King, diarahkan semuanya ke McD ya. Jadi supaya apa? Supaya banyak orang membeli McD dan supaya juga banyak orang yang ketolong dengan proyek dari McD tersebut ya. Jadi bahkan dalam satu hari tersebut Burger King jualannya 0 ya, McDonald jualannya sekian ya. Itu menjadi rekor untuk Mac Happy Day di Argentina. Makanya gambar isinya bergandengan tangan seperti ini. Nah, saat ini McD juga di dalam dunia digital juga terlibat dalam social distancing atau physical distancing di Brasil, yang ini dilakukan oleh McDonald Brasil, di mana dia mengubah logonya ya, memisahkan. Ini kalau teman-teman lihat di sini ya, ini logonya itu dia pisahkan ya, M-nya pisahkan dua sisi, itu menandakan mereka mensupport social distancing ya, physical distancing, jadi agak berjauhan di wabah corona ini. Nah, yang kelima adalah mengenai value
Ya, bagaimana kita beradaptasi di sini adalah yang paling penting adalah value precision. Jadi bagaimana kita mendefinisikan perubahan yang dibutuhkan oleh customer. Ya, customer itu kebutuhannya berubah karena customer juga kadang-kadang dia tidak tahu apa yang dia butuhkan. Ya, jadi ini yang paling penting di sini adalah changing customer need. Ya, jadi di sini mencari peluang untuk customer value ke depannya seperti apa. Nah, cerita menarik sebetulnya dikembangkan bagaimana dilakukan oleh Metropolitan Museum of Art di New York. Ya, ini berdiri tahun 1870 yang sudah ratusan tahun. Ya, satu museum di New York yang isinya barang-barang banyak banget barang-barang sejarah. Ya, yang rata-rata sebetulnya setiap tahunnya ada 6 juta orang yang visit dan makin lama makin menurun. Ya, jadi kita lihat di sini dengan ada dunia digital dia menurun drastis. Ya, dan apa yang dilakukan dia melakukan suatu perubahan krusial, ya, dengan menggunakan Flash Digital Face. Jadi dia betul-betul mendigitalisasi museumnya. Ya, ada virtual tour, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bagaimana ini aplikasi yang dimiliki oleh dia. Ya, ada petanya, kita ada di mana, ya. Jadi benar-benar virtual tour itu ada. Ya, jadi karena dia tahu masyarakat juga berubah, kebutuhan juga berubah, dan bahkan dia membuat sebuah project, ya, hip hop project. Ini adalah mungkin musik yang berbeda dengan zamannya. Mungkin zaman 1870 tidak ada musik seperti ini. Dia bawa sebuah konsep musik baru yang kekinian ke dalam museum tersebut, ya. Nah, dan dia juga merilis 375.000 digital works. Nah, di artefak-artefaknya tuh dibuat digitalisasi sebanyak 375.000. Nah, yang menarik adalah ini, ya, dari former chief digital officer-nya. Our competition is not other museum, tapi kompetitor dia adalah Netflix dan Candy Crush. Jadi dia merasa pesaing dia itu bukan lagi museum yang lain, tapi mungkin industri yang lain. Ya, sama seperti ini. Nah, ini kita lihat di Tokopedia perubahan seperti apa. Tokopedia awalnya marketplace, tadi juga awalnya adalah bagaimana memberikan solusi bagi penipuan yang ada di online, tapi kita lihat bisa sekarang adalah ini fasilitas keuangan yang ada di Tokopedia, ya. Dan bisa jadi ini tantangannya adalah ini menjadi pesaing bank. Pesaingnya bukan lagi antar bank, tapi mungkin ya kayak Tokopedia ini, kita bisa investasi, kita bisa pinjam duit, nabung emas, ya, dengan Tokopedia, yang padahal mereka bukan perbankan. Dan ini ditakutkan, ya. Pada tahun 2025 Jack Ma mengatakan the biggest bank atau the biggest financial institution bukan lagi bank. Nah, ini udah luar biasa, ada perubahan di sini. Yang menarik kita bisa lihat di sini dari Traveloka. Nama boleh travel, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan kebutuhan konsumen? Kita lihat di sini, ya, ada bayar tagihan, beli pulsa, beli kartu, PLN, BPJS, bayar Telkom dan sebagainya. Sesuatu yang mungkin tidak ada hubungannya dengan travel, ya, tapi karena melihat ada kebutuhan daripada konsumen, dia membuatnya menjadi seperti itu. Ya, jadi kalau kita rangkum dari 5 tadi, customer competition, data, innovation, dan value, di sini ada perubahan dari analog ke digital, ya. Ada interaksi dua arah yang dynamic, ya. Ada mungkin belum tidak terlihat bagaimana tingkat partner, rival, kompetitor, dan sebagainya. Bagaimana menggunakan big data atau unstructured data to solve the problem, testing new idea quickly berdasarkan problem yang ditemukan, ya, dan beradaptasi. Jadi 5 hal ini yang kita lakukan untuk melakukan sebuah digital transformation, satu yang berbeda daripada model analog dan model digital, ya. Jadi ini bisa kita lihat, kita simpulkan dari digital transformation, ya, customer network, build platform, not product, turn data itu aset, melakukan inovasi, beradaptasi pada value proposition kita. Itu yang diharapkan daripada bagaimana kita bertransformasi secara digital. Nah, sebagai penutup di sini bisa kita katakan bahwa digital transformation itu bukan bicara tentang teknologi,
tapi itu bicara bagaimana tentang strategi kita, bagaimana tentang kepemimpinan kita, leadership kita, dan juga bagaimana cara kita berpikir. Itu yang paling penting di dalam digital transformation. Nah, pertanyaannya, kita siap atau tidak menghadapi digital transformation? Mungkin itu saja dari saya di sesi kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan sampai bertemu di sesi selanjutnya.